Bapak Ibu, kami persilahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, laporan kegiatan oleh Ibu Kepala Bidang PTK. Kepada beliau Ibu Retno Puspitorini SHM Hum, waktu kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas P&K Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas P&K Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Bidang di lingkungan Dinas P&K Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu teman-teman semuanya yang tergabung dalam tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran, baik dari unsur ketua, sekretaris, koordinator, dan anggota. Kemudian yang kami cintai dan kami banggakan 10 teman baru yang mulai hari ini akan bergabung dalam tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Pertama-tama marilah Bapak Ibu semuanya kita menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari ini di tengah-tengah aktivitas kita semuanya tentunya kita bisa bersilaturahmi bersama dalam kegiatan yang sudah kita rencanakan bersama, tentunya dalam keadaan sehat, baik, tidak kurang suatu apa, dan kita tetap berdoa semoga kesehatan selalu menyertai kita semuanya, keluarga besar Dinas P&K Kabupaten Wonogiri pada umumnya. Yang pertama kepada Ibu Kepala Dinas dan Bapak Sekretaris Dinas dan Bapak-Bapak Kepala Bidang di lingkungan Dinas P&K, di kesempatan ini kami akan melaporkan secara singkat perjalanan tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran jilid 1. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kira-kira 3 minggu yang lalu kita semuanya sudah berdiskusi dalam agenda refleksi dan evaluasi bersama atas keberadaan tim pengembang konten ini selama 1 tahun terakhir atau 10 bulan ini. Kemudian mungkin tidak perlu kami ulas di perjalanannya, keberadaan tim ini sangat membantu terlaksananya semua program dan kegiatan Dinas Pendidikan. Kemudian yang di awalnya memang kelahiran dari tim pengembang konten ini kami dari bidang PTK yang istilahnya memang bu bidannya Ibu yang lahir ke gitulah ya, karena sesuai tupoksi kami peningkatan kompetensi GTK. Maka pada saat awal keberadaannya di dalam tim ini yang hadir lenggah membersamai kita dari unsur dinas adalah sudah barang tentu Ibu Kepala Dinas, kemudian Pak Sekdin, kemudian kami Kepala Bidang PTK dan Kepala Bidang Dikdas. Dengan pertimbangan pada waktu itu memang semata-mata inilah yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Bagaimana kami bisa bersinergi dengan Bapak Kepala Bidang Dikdas terkait dengan pelaksanaan program-program, dan kami yang mempunyai tugas untuk mengawal terkait peningkatan kompetensi GTK kita. Itu. Kemudian di jajaran ketua memang kita melibatkan unsur senior-senior kita
bapak-bapak dari Ketua MKKS, Ketua K3SSD, dan Ketua K3STK. Kemudian kami dan Bu Zamas yang mengawal untuk terkait dengan agenda-agenda rapat dan perjalanannya tim ini. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita ketahui bahwa tim ini di jilid 1 terbagi dalam 5 bidang yang alhamdulillah kami baik secara pribadi maupun secara kedinasan, sekali lagi untuk yang kesekian kalinya kami mengucapkan terima kasih sekali khususnya kepada teman-teman yang ada di bidang-bidang ini ya. Karena beliau teman-teman ini begitu dengan semangat dan totalitasnya tanpa ada imbalan apapun telah bekerja keras membantu program-program dinas dan kegiatan-kegiatan yang memang sudah menjadi agenda dari tim ini sesuai dengan SK dari Ibu Kepala Dinas. Sekali lagi matur suwun teman-teman semuanya dari tim pengembang konten khususnya dari jilid 1. Kemudian kemarin kita duduk bersama padang-padangan, merefleksikan diri, mengevaluasi diri, sehingga pada saat itu disepakati bahwa keberadaan TPKPP ini perlu dievaluasi dari sisi struktur maupun dari sisi personelnya. Nah, sebagai tindak lanjut dari itu, Bapak Ibu semuanya, kemarin Ibu Kepala Dinas telah menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 800/048 tahun 2020 tentang pembentukan tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2020 sampai 2022. Di kesempatan ini secara ringkas kami laporkan dari jajaran penanggung jawab tentunya tetap Ibu Kepala Dinas, kemudian di unsur pengarah Bapak Sekdin dan semua kepala bidang menjadi pengarah untuk tim ini, sehingga sudah barang tentu nanti teman-teman melalui koordinator bidang mempunyai akses langsung untuk bisa berkomunikasi dan membantu pelaksanaan program-program yang ada di dinas. Kemudian di jajaran ketua masih tetap ada Pak Hartanto, ada Pak Yunus, ada Pak Yono. Kemudian dari sekretariat dan perlengkapan tetap. Kemudian dari unsur teknis bidang, memang di sini ada dengan semangat kami miskin struktur kaya fungsi. Kemarin diputuskan bahwa pembidangan kita bagi hanya menjadi 4 saja. Yang pertama tentunya adalah bidang pengembangan website. Kali ini bidang pengembangan website kita tambahi tugas untuk menghandle terkait dengan editorial reportase. Mungkin ini bagi Mas Agus sebagai koordinator menjadi beban yang sangat luar biasa. Kemudian di sini juga ada 3 nama baru yang bergabung dengan tim ini Ibu Kepala Dinas. Ada Mas Yanto, Mbak Arina, Mbak Ika. Nanti mohon berkenan Ibu Kepala Dinas untuk bisa menyapa secara langsung teman-teman baru kita ini. Kemudian mungkin bagi Mas Agus, karena kita selama ini juga sudah paham sekali bahwa Mas Agus ini pasti akan mampu untuk mengkoordinir teman-temannya yang banyak ini, ada 12 untuk bisa membackup pengembangan web dan editorial reportase.
Kemudian pertimbangan lain kemarin juga kita pertimbangkan ini karena selama ini untuk teknis mengunggah berita juga dilakukan oleh teman-teman web, sehingga dengan pertimbangan untuk memangkas birokrasi, jangan sampai tim ini terkendala kaitannya dengan birokrasi, karena yang namanya koordinasi itu ternyata mudah diucapkan tetapi penuh tantangan di dalam melaksanakannya, kan ngaten dados Mas Agus. Memang Ibu Kepala Dinas sudah menetapkan panjenengan untuk mengkoordinatori teman-teman di bidang pengembangan website dan editorial reportase. Ngaten nggih. Kemudian yang kedua, bidang pengembangan aplikasi. Ini tetap dikoordinatori oleh Mas Budi Prayitno dari Povlem. Kemudian dibantu oleh personel baru, ada 2 Ibu di bidang pengembangan aplikasi. Ada Mas Restu dari Jatipurno, Mas Supriyadi dari Tawangharjo 1. Ada Mas Sulis ini beliau PTT di SMPN 1 Purwantoro, Ibu Kepala Dinas, dan Pak Sekdin. Ini harapannya teman-teman baru ini bisa membantu dan membackup Mas Budi di dalam pengembangan aplikasi-aplikasi yang terus akan kita kembangkan maupun kita ciptakan yang baru. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bidang pengembangan konten pembelajaran. Di sini ada 1 nama baru, Mbak Wahyu dari SD Sidoarjo 1, dikoordinatori Pak Sri Hartono. Terus memang semangat kita para koordinator ini setelah efisiensikan menjadi 4 bidang, harapannya peran seorang koordinator untuk bisa mengomandani teman-temannya ini akan berjalan lebih baik lagi, lebih lancar lagi, termasuk di dalam berkomunikasi dengan kita-kita yang ada di dinas. Kemudian yang terakhir ini ada bidang pengembangan seni budaya, festival dan admin YouTube. Ini Pak Fajar kemarin sudah Pak Fajar. Jadi memang evaluasi kita seni budaya ini sifatnya membersamai dalam banyak hal. Bahkan hampir semua hal, jadi tidak bisa dijadikan satu pemisahan tersendiri. Di sini koordinatornya Mas Eko Siswanto, kemudian ada nama baru Mbak Koirul dari Ngadirojo 1, kemudian Mas Tijan Purnomo yang tadi pagi bersama kita juga, Mas Tijan dari Gondang 1 Purwantoro. Kemudian yang nama baru yang terakhir adalah Mas Amrih Muat Arif dari SD Negeri 2 Jatirejo. Demikian yang pertama perlu kami haturkan kepada Ibu Kepala Dinas dan Pak Sekdin dan Bapak-bapak Kabid khususnya. Kemudian yang berikutnya di sini kami matur terkait pencapaian target sesuai dengan keputusan Kepala Dinas ini, SK ini, pada saat kita melakukan refleksi dan evaluasi, kita nyatakan bahwa capaian target kita di tahun pertama sudah terlampaui, teman-teman. Matur suwun, sudah terlampaui ingatan. Kemudian capaian yang tahun kedua ini tidak kita target kita di tahun kedua memang tidak kita ubah, kita masih percaya diri untuk bisa melakukan apa yang kita tulis 1 tahun atau 10 bulan yang lalu, ngaten Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya nanti kita semuanya akan mendengarkan arahan dan pembinaan dari Ibu Kepala Dinas, dari Bapak Sekdin, dari Bapak-bapak Kabid lainnya, supaya berjalannya tugas dari tim ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih lancar. Kami mohon arahan, saran, masukan, sekaligus mungkin
masukan-masukan real yang bisa kami lakukan. Kemudian yang berikutnya setelah ini nanti mungkin di akhir kegiatan kami nyuwun tulung Bapak-bapak kasih dari bidang PTK untuk bisa terus membersamai, berdiskusi bersama, membahas mekanisme dan pola-pola kerja antar bidang ini. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan bahwa sekali lagi sesungguhnya pembidangan di dalam SK ini tidak bersifat kaku, tetapi ini hanya untuk membedakan yang menjadi fokus dari teman-teman semuanya. Nanti di beberapa hal dan pengalaman-pengalaman yang sudah terlewati, kita saling bantu, saling bahu-membahu untuk bisa membackup semua kegiatan tanpa terkotak-kotak pada bidang-bidang yang ada. Ngaten nggih, Bapak Ibu, sekali lagi kami matur suwun. Mungkin untuk sementara yang bisa kami laporkan hal tersebut. Kemudian mungkin yang terakhir menyangkut program atau hal-hal real apa yang segera kita lakukan. Sebenarnya dari teman-teman ini saat ini pun sudah terus berproses, terus bekerja, baik dari bidang web, dari reportasenya, dari YouTube-nya jalan terus, kemudian dari aplikasinya gini jalan terus, kemudian mungkin dari pengembangan konten juga nanti kita tunggu program yang segera bisa kita realisasikan. Itu. Kemudian yang terakhir lupa tadi terlewat, ada beberapa teman yang kita alih reposisikan. Ngaten nggih Bapak Ibu, ini tidak menjadikan masalah mestinya. Ngaten Bapak Ibu semuanya, yang bisa kami laporkan. Matur suwun, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Ibu Kepala Bidang PTK sebagai pengantar untuk kita lanjutkan kegiatan rapat pada siang hari ini. Selanjutnya yang semestinya sambutan pembinaan oleh Bapak Sekretaris Dinas kami lewatkan dulu karena terkendala sinyal, masih berusaha untuk menyambung kepada beliau melalui Microsoft Teams. Kita simak bersama terlebih dahulu sambutan pembinaan oleh Ibu Kepala Dinas P&K Kabupaten Wonogiri pada Ibu Dr. DRA Yuli Bangun Nursanti, MPD. Waktu kami persilahkan. Halo yang di ruang IT. Sampun, oh ya, Pak. Alhamdulillah. Sampun lenggah Ibu. Kedah. Semoga Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, menjelang sore, salam bahagia, salam sehat, jaga iman, imun, agar kita selalu aman. Ibu Bapak yang saya hormati, saat ini masih bergabung di Microsoft Teams Office 365 dalam rangka rapat evaluasi program tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran pada periode tahun 2020-2022 yang saat ini yang kami hormati Pak Sekdin, mungkin ada di gunung sana nih, Pak Banu. Kemudian ada Pak, terima kasih, jempolnya Pak Sekdin masih bisa, oke, terima kasih. Semoga sinyalnya kuat, terima kasih.
kasih. Kemudian terima kasih Pak Kabid Didas, Pak Kabid PNFI. Terima kasih Pak Kabid PNFI. Ya, Pak Kabid Kebudayaan belum kelihatan ini mungkin. Sampun, Bu. Ya, Bu, Siyogo Tandyo. Terima kasih. Ya, ke Tandyo, Pak Kabid Kebudayaan. Baik, Pak Kabid Didas, Ibu Bapak semuanya yang berbahagia di tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Kabupaten Wonogiri, syukur alhamdulillah atas rahmatnya sehingga kita pada sore hari ini bisa bergabung di dunia maya. Mohon berkenan nanti Pak Sekjen kalau sinyalnya kuat untuk memberikan sahurnya nih kepada teman-teman. Beri materi pembinaan kepada teman-teman semuanya sehingga pada saat ini Ibu Bapak semua tanpa terkecuali selamat datang bagi 10 tim pengembang konten pendidikan pembelajaran yang baru, dan saat ini kami mengucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu Guru SMP ada 12 kepala sekolah beserta gurunya dari jajaran SMP dan ada 20 kepala sekolah beserta gurunya dari jajaran SD dan ada 5 dari kepala sekolah maupun guru TK yang saat ini bergabung di tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran. Bahwa kegiatan program ini, Ibu Bapak, dilaksanakan kita mulai dulu pada tahun 2019. Kita dengan menyebarkan angket, instrumen, beberapa hasil yang kami dapatkan bahwa Ibu Bapak yang mempunyai potensi di bidang IT, saat ini perlu diadakannya pengembangan program. Program tersebut dalam rangka untuk membantu program-program kedinasan. Di antaranya kita melaksanakan publikasi kedinasan, administrasi kedinasan, serta pelaksanaan program kedinasan yang lainnya. Dan tak lupa bahwa Ibu Bapak yang bergabung di sini adalah bertugas pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Segala kompetensi, 4 kompetensi guru yang saat ini harus dipenuhi kepada Ibu Bapak guru semuanya, perlu adanya pengembangan. Kita tidak hanya berada di dunia standar saja, tetapi kita harus ada pada level pengembangan. Nah, untuk pengembangan tersebut, tentunya Ibu Bapak salah satu bidang kompetensi keprofesional, kami harapkan ada bentuk juga pengembangan di tingkat pembelajaran. Salah satu program pengembangan di tingkat pembelajaran yaitu besok pagi kami juga mohon dukungannya kepada semuanya. Ibu Bapak ada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Kami mengundang narasumber dari Kemendikbud Pak Yudi Suyudi Suhartono di bagian pengembangan e-raport di jenjang sekolah dasar. Untuk itu kami minta supportnya agar pelaksanaan besok yang kurang lebih diikuti oleh 1000 audien agar bisa belajar bersama, berdiskusi bersama, berkoordinasi bersama tentang e-raport. Sehingga Ibu Bapak di dalam administrasi pembelajaran yang arahnya nanti ada e-school, kita sudah mencoba satu persatu berbasis IT. Nah, untuk pelaksanaan penyelenggaraan IT ini tentunya harus ada fasilitasi. Fasilitasi di dalam pelaksanaan program kedinasan, kami karena kurang keberdayaan dari semua semua staf yang ada di dinas, maka di keberadaan dengan sekolah-sekolah kami mohon bantuannya Bapak Ibu
dari pengawas, Bapak Ibu dari kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru. Semua ini untuk bisa melaksanakan 8 SMP ini tidak hanya pada tingkatan standar levelnya tadi ya, tapi kita harus ada pada tingkatan di atas standar, sehingga bisa dikatakan bahwa mutu pendidikan ada di Kabupaten Wonogiri betul-betul bisa menyamai mutu pendidikan yang ada di kabupaten yang lain. Sehingga Ibu Bapak, kapasitas kita dalam visi tujuan pendidikan nasional akan terjadinya perubahan-perubahan konsep pembelajaran, baik itu Merdeka Belajar ataupun sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian dari beberapa anak yang nanti akan digerakkan, ini tentunya akan bisa terjadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Ibu Bapak, bahwa hasil evaluasi kami, tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah kita kukuhkan pada tanggal 11 Maret 2019, itu betul ya, 11 Maret 2020 ya, betul. Hasil rekrutmen instrumen pada bulan Desember tahun 2019. Tahun 2020 di 11 Maret hari Rabu kita kukuhkan. Kemudian dalam 1 tahun setelah kita merencanakan program pelaksanaan, tentunya kita evaluasi. Di dalam evaluasi itu perlu adanya apa sih yang kita refleksikan. Ternyata ada beberapa program yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu setelah ada evaluasi, monitoring, kita melaksanakan sebuah perubahan. Perubahan ini akhirnya terjadilah suatu uraian tugas tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri di tahun 2020-2022. Kami mohon bantuannya pada Pak Sekdin, Pak Kabid selaku pengarah agar bisa mendampingi, mengarahkan dari tugas-tugas dari tim kita, dari bidang pengembangan website sampai dari bidang pengembangan seni budaya, festival, dan admin YouTube. Nah, Ibu Bapak, pada kegiatan ini tentunya tidak hanya bagaimana Ibu Bapak berfungsi melayani di proses pembelajaran, tetapi Ibu Bapak juga kita harapkan dari keberadaan Ibu Bapak dengan adanya SK ini akan juga berfungsi di dalam kenaikan pangkat. Selain kita juga mengembangkan kompetensi Bapak Ibu guru, dan akan terjadi harapan kita sesuai dengan program Kemendikbud, Merdeka Belajar juga akan terjadi. Nah, itu Ibu Bapak, harapan-harapan impian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri akan bisa selevel dengan pendidikan di dunia mereka yang sudah layak sarana prasarananya dan mereka yang sudah layak kompetensi gurunya. Kami ikut atau kami harapkan ada dukungan dan kerjasamanya yang baik. Setelah kita evaluasi Ibu Bapak, pada saat ini kami nanti mohon arahannya juga di bidang ataupun di daerah yang saat ini kelihatannya kurang terpotret, yaitu pada daerah level yang selatan, level selatan Pak Sekdin. Karena di sini di keanggotaan kita, kepengurusan kita itu hanya satu Pak Lilik yang di Parangbutito.
kita yang Diriwoyo, Wiritontro, Pracimantoro, Manyaran, kemudian ada juga yang ada di Giritontro, Pak Lili, Paranggupito, Paranggupito, Giritontro atau apa itu Pak Lili itu? Itu yang Parang, di daerah selatan kan kelihatannya belum terbidik. Jadi pada kali lain di periode 2022, 2024 nantinya kami mohon bantuannya Pak Agus yang sama Pak Lili mendalami, mengetahui kompetensi yang ada di daerah pesisir selatan untuk memberikan masukan agar teman-teman juga bisa tergabung, sehingga nanti budaya maupun wawasan yang sebagaimana mestinya di daerah selatan kita kembangkan, itu kita wadahi. Dan nanti ke Pak Sekdin juga saat ini, bila nanti jaringan itu di sana masih sulit, karena kita sudah akan selayaknya berbasis IT untuk bisa inventarisasi, nanti kita juga akan bisa berkomunikasi dengan Kominfo. Saya lihat ada di Eromoko, ini sudah ada perkembangan yang baik, tetapi masih ada, belum ada yang duduk di sini untuk yang di SMP. Maka kami harapkan pengembangan secara global dari seluruh Kabupaten Wonogiri tergabung dalam satu visi misi tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu yang bisa kami aturkan. Sekali lagi kami mohon bantuannya Pak Sekdin untuk sembur-sembur kepada teman-teman agar mereka semakin kuat dan selamat berdingin ria dari daerah Keloran untuk jembatan Nusantaranya mohon ditawat-tawati itu. Ya, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Suatu kerjasama yang hebat, pekerjaan yang selalu tulus, kerja cerdas, kerja cepat, kerja tuntas, kerja ikhlas yang terakhir. Karena ini musim hujan, selalu kita katakan lemah teles Gusti Allah sing bales. Terima kasih Pak Banu. Waktu selanjutnya kami aturkan karena nanti diskusinya masih panjang, dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semuanya. Selamat berdiskusi, selamat berkoordinasi agar tim pengembang konten pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wonogiri ini terus bisa berkembang memfasilitasi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beberapa hal yang perlu kami ulas mengenai obsesi kita, harus memiliki ekspektasi di atas standar, yakni untuk pengembangan, ya, tidak hanya untuk pembelajaran anak-anak kita di sekolah, namun juga untuk meningkatkan kompetensi guru, ya, juga untuk angka kredit dan tentu juga seni budaya. Untuk wilayah selatan juga perlu kita kembangkan untuk keterwakilannya supaya guru yang berkompeten juga bisa bergabung dalam pengembangan konten. Dan juga pesan beliau tadi, kerja sempurna dan prima, kerja ikhlas dan seterusnya, semoga bermanfaat untuk kemajuan pendidikan. Acara selanjutnya, marilah kita ikuti diskusi untuk membahas ya program kerja. Namun sebelumnya perlu kami berikan waktu kepada bapak-bapak kepala bidang, dan kalau dimungkinkan Pak Sekdin, ya, tadi sempat jaringan ya terputus, barangkali bisa bergabung dengan kita Pak Sri. Ya, belum bisa, nanti mohon Pak Sekdin untuk memberikan arahan Bapak
Dan sebelumnya mungkin kami berikan waktu kepada Pak Kepala Bidang Bidang Dikdas atau Bapak Kabid PAUD PNF, dan juga tadi belum saya sebutkan Pak Eko Sunarsono, Bapak Kabid Kebudayaan. Monggo kami persilahkan yang siap terlebih dahulu untuk mengantarkan kita diskusi mengenai program tahun 2021, yakni nanti semua bidang yang ada di dinas nanti akan bersinergi ya bersama juga dengan tim pengembang konten. Kami persilahkan Pak Yato, Pak Gino, Pak Eko. Ya, itu Pak Sekdin sampun siap. Pak Sekdin nggih. Nggih Pak Sri, semoga Bapak nyuwun arahan Bapak kagem motivasi teman-teman tim pengembang. Ya, alhamdulillah. Segeramu Pak Sek. Nyuwun arahan Bapak. Mikrofonnya belum dihidupkan. Oke, sebentar carinya. Iya, Mas. Iya. Sampun, Pak. Mikrofon Pak Sekdin belum di on-kan. Monggo Pak Sekdin di on-kan dulu mikrofonnya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terpantau jelas Pak. Monggo dilanjutkan arahan. Ya, Nje. Mohon maaf ini suka dukanya orang WFH ya. Jadi ada di puncak gunung tapi agak di bawah gitu, jadi sinyalnya agak sulit. Maka saya tadi coba pakai laptop, ternyata berat, maka saya pakai HP ini dan alhamdulillah bisa nyambung. Ngoten, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas, ya, masih monitor nih. Bapak Ibu Kepala Bidang dan teman-teman semuanya yang tergabung dalam tim TPKPP ya, yang saat ini sedang online. Mungkin sedikit saja ya kami memberi sekedar awal atau sambutan awal saja. Jadi pada prinsipnya kegiatan ini menurut saya sesuatu yang kita nantikan bersama ya. Pernah saya sampaikan di suatu forum ya bersama dengan Bu Kepala Dinas juga ketika kita sedang membumikan kurikulum 13. Jadi pada prinsipnya pembelajaran kita laksanakan dengan situasi dan kondisi saat ini masih relevankah, itu maksud saya, masih relevankah model pembelajaran yang kita laksanakan saat ini. Jadi kalau kami lihat sewaktu saya masih SD ya, dengan sekarang kami sudah tua ya, saya sudah tua, proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar itu kan hampir tidak berbeda. Padahal zaman sudah kembang, zaman sudah sangat berbeda, sehingga menurut saya hari ini ada langkah maju OPD kita, dunia pendidikan kita, dengan adanya TPKPP dan prinsip kepada pengembangan konten pembelajaran ya. Kita dukung semuanya. Mari kita optimalkan semua sumber daya ya, semua fasilitas yang kita punya untuk mendukung pengembangan konten pembelajaran, dan itu menjadi komitmen kita bersama agar program yang sudah dicanangkan oleh Bu Kepala Dinas ini nanti bisa berjalan dengan baik. Kami mohon semuanya stakeholder yang tergabung baik di tim maupun semuanya yang secara tupoksi berada dalam wilayah pengembangan konten pembelajaran untuk
bersiap ya ke depan kita optimalkan semua program yang nyambung dengan pengembangan konten. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf suaranya putus-putus ya. Paling tidak sepintas-sepintas, tapi saya syukur alhamdulillah bisa menyambung-nyambungkan informasi yang saya dengar. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat merangka mendukung program kita, dan monggo ya, kita ikuti ya diskusi kita hari ini. Semoga hasilnya nanti bisa benar-benar sesuatu yang realistis untuk bisa kita lakukan di satuan pendidikan dan bisa kita koordinasikan dengan berbagai stakeholder ya, baik karena OPD kita itu tidak berdiri sendiri ya, banyak yang bersangkut paut dengan OPD kita khususnya dalam proses pengembangan. Itu saja Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang, selamat berdiskusi, dan kami mengikuti nanti hasilnya coba kita kembali rumuskan ya di level pimpinan tentunya, dan akan kita kawal untuk proses selanjutnya. Demikian Bu Kepala Dinas, Mas Banu, waktu kami haturkan kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Sekretaris Dinas yang memberikan arahan bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya waktu kami aturkan kepada Bapak Kepala Bidang Dikdes, kemudian Bapak Kepala Bidang Kebudayaan ya, yang juga rawuh. Monggo kami persilahkan. Yang sudah siap Pak Gino dulu mungkin. Ya, terima kasih. Suara bisa ditangkap Mas Banu? Bisa Pak, lancar Pak. Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas, Pak Sekdin, Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Sekti, dan seluruh peserta rakor di siang hari ini. Teman-teman tim pengembang konten yang berbahagia, salam sehat selalu dan semoga Allah selalu melindungi kita bersama. Amin, Allahumma amin. Kami sampaikan, mohon maaf Pak Sek, sini juga WFH Pak ini. Teman-teman semua di sini mendungnya tebal sekali. Tapi saya yakin hati dan dedikasi teman-teman lebih tebal dari mendung ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan waktu kita sampai pada tahun kedua barangkali perjalanan tim pengembang konten. Sebelum nanti penyusunan program, saya perlu sampaikan, saya perlu matur pada Bapak Ibu semuanya, supaya nanti dalam penyusunan program dapat mengcover kegiatan-kegiatan kita. Namun sebelumnya kami sampaikan apresiasi yang luar biasa dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman tim pengembang konten yang selama ini sudah luar biasa ikut memfasilitasi, ikut mensupport kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu nanti kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan di tahun 2021 ini banyak yang terkait dengan IT. Nanti mohon supportnya teman-teman tim. Jadi tadi Ibu Kepala Dinas sudah menyampaikan bahwa nanti ada program sekolah penggerak, ada program guru penggerak, ada organisasi penggerak. Kalau organisasi ini leading sektornya dari organisasi lain. Kemudian yang sudah diawali sekolah digital, walaupun nanti sekolah penggerak nanti pada endingnya juga mengarah kepada perencanaan dan manajemen digital. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga akan kita kembangkan KTSP nanti dengan elektronik semua. Kalau tahun ini menurut saya sudah melampaui target untuk pengembangan KTSP atas support dari teman-teman tim pengembang juga. Tahun depan ini akan kita usahakan semua elektronik atau eKTSP.
supaya lebih cepat. Ternyata yang manual ini justru lebih lama dan lebih lambat. Ini perlu kami aturkan pada Ibu Kepala Dinas dan Pak Sekdin, bahwa yang EKTSP elektronik ini justru lebih cepat dari yang manual, sehingga perlu kita kembangkan lebih lanjut. Kemudian dalam tempo dekat yang tadi atau kemarin sudah atau akan kita bahas kemudian besok pagi insya Allah tentang e-rapot untuk SD yang connect dengan Dapodik Kementerian. Ini kami sudah sharing-sharing, baca-baca ya, nanti mohon spotnya kembali pada teman-teman tim, sebab ternyata ini setelah kami pelajari, kami sharing dengan beberapa sekolah yang sudah melaksanakan e-rapot ini cukup step by step-nya atau tahap-tahapnya cukup banyak juga dan harus telaten dalam nanti mendampingi bagaimana e-rapot SD ini nanti bisa terlaksana. Itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam penyusunan program diskusi kita nanti dan saya yakin akan mampu menspot kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wonogiri yang harus tidak bisa kita hindari, banyak yang harus menggunakan teknologi informasi. Itu yang saya sampaikan. Dan salam untuk Bapak Ibu semua, salam sehat selalu. Semoga Allah meridhoi ke depan lebih maju, Wonogiri lebih maju, dan pendidikan di Wonogiri lebih maju. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada pembawa acara. Monggo Mas Dan. Oke, terima kasih Pak Kabidikdas yang tadi memberikan arahan bagi kita semuanya tentang program di Dikdas. Nanti juga bersinergi dengan bidang lain bersama tim pengembang konten. Selanjutnya kami persilahkan Pak Eko, Pak Kabid Kebudayaan, yang tentunya juga nanti akan bersinergi dengan tim pengembang konten yang kemarin sudah terlampaui acara sukses ya tentang lomba film dan festival lain. Kami persilahkan Pak Eko untuk memberikan arahan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, walaupun cuaca mendung, namun ternyata memang walaupun cuaca mendung, tapi tentunya semangat kita tidak kendor dengan adanya cuaca yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terutama Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Sekdin, Bapak Ibu Kepala Bidang, dan Bapak Ibu semuanya yang siang hari ini berkenan hadir dalam rakor para peserta rakor yang berbahagia. Bu Bapak sekalian yang kami hormati, tidak banyak yang kami bisa sampaikan. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang muncul karena keterpaksaan. Saat ini ternyata tim pengembang konten berkembang sangat luar biasa setelah adanya pandemi justru. Dan itu semua Ibu Bapak sekalian ternyata tidak mengendorkan semangat Bapak Ibu sekalian, dan kami yang ada di kebudayaan terus terang merasa terbantu karena bagaimanapun juga tayangan-tayangan live dari terutama di bidang kebudayaan ini bisa tersampaikan, terbantu oleh teman-teman semuanya. Hanya satu hal yang kami sampaikan, terus semangat, dan terutama kebersamaan ini sangat-sangat menentukan keberhasilan daripada tim ini. Bersamaan dalam arti yang sebenarnya. Kalau dalam pemahaman kami, supaya kebersamaan ini bisa dibangun secara betul-betul lahir batin. Jadi kalau boleh saya katakan pepatah Jawa, landep orang natoni, banter orang lansangi, rindik orang jigali. Jadi kita bisa bersama dalam arti yang sebenarnya, sehingga apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana, dan dunia pendidikan di Wonogiri khususnya tentunya kita harapkan bisa berkembang dan dapat membantu generasi kita untuk menyongsong di masa yang di masa datang dengan tentunya dengan sesuatu yang lebih, artinya kita bisa
mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi, barangkali dengan demikian nanti kita akan menemukan beberapa hal yang selama ini mungkin terabaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Bidang PAUD dan PNF, Pak Yato, kami persilahkan. Terima kasih. Komputer. Iya Pak, lancar Pak, lanjut Pak. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan kami semuanya dan juga teman-teman peserta pada hari ini, selamat. Kami juga mau matur sedikit saja bahwa kegiatan ini tim konten. Terima kasih atas terbentuknya dan juga kami dan apresiasi yang sangat besar bahwa dengan adanya panjenengan semuanya bisa lebih maju dan Dinas Pendidikan menjadi lebih daripada kemarin. Kemudian untuk kegiatan ini yang berhubungan dengan bidang kami, Bapak, sangat terima kasih telah difasilitasi kita bersama-sama dengan teman-teman di PAUD juga sangat terbantu sekali. Monggo kegiatan bisa lanjut berkembang dan juga lancar terus sekian dan untuk diskusi ini kami ikut ke depannya. Itu yang kami aturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat terkendala sound ya tadi Bapak, informasi yang disampaikan Pak Yato barangkali agak terputus begitu Pak. Namun semangatnya manunggal ya bersama dengan tim pengembang konten ya, PAUD dan PNF maju bersama. Dan juga pesan dari Pak Yato tadi ya, kebersamaan tim ya, dibangun lahir batin ya dengan pepatah yang beliau sampaikan dari Jawa nggih, landhep ora natoni, rindi ora bancangi. Nggih. Semoga ini juga menambah semangat kita bersama tim pengembang konten. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Kepala Bidang ya, semua saja yang telah memberikan ya, arahan pada rapat siang hari ini. Selanjutnya memasuki acara diskusi tanya jawab membahas langkah strategis tim pengembang konten. Kami mohon Pak Stefani, Pak Tarmo ya bisa hadir bersama saya ya di forum ini untuk kemudian kita pandu diskusi teman-teman ini membahas langkah-langkah kerja okay, untuk program yang baru di formasi yang baru. Kami persilakan ya kita mulai dari per bidang dulu ya. Bidang dulu ada beberapa bidang ya yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa tim pengembang konten ini jumlah yang terbaru ya. Mohon izin saya matikan semua mikrofon karena nampak ada gangguan. Kita mulai dari tim ya, beberapa tim yang ada di formasi yang baru, jumlah tim pengembang ya termasuk ketua ya, ketua 1 2 3, tim A ada 12, tim B ada 5 dan tim C 7 dan tim D 10, jadi total 37 orang ya, ketua berserta koordinator dan anggota tim pengembang. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada koordinator ya tim website dan reportase ya. Barangkali dari evaluasi yang pernah kita laksanakan sebelumnya dan ini forum untuk membahas untuk program kerja selanjutnya, kami berikan waktu terlebih dahulu ya kepada tim website dan reportase. Mas Agus Dwi ya. Ya, Mas Agus Dwi, silakan Mas. Rapat yang terdahulu tim website dan reportase ini
ada 2 tim yang dikembangkan ya. Waktu itu reportase masih dipublikasi. Kemudian tim website sudah melangkah lebih dulu membentuk 2 kelompok kerja ya waktu itu. Dan ini kebetulan di SK digabung ya, website dan reportase ya, menjadi satu rumpun ya, pengembangan website dan juga editorial reportase. Kami persilahkan Mas Agus Dwi untuk menyampaikan barangkali program ya, untuk lebih awal. Kami persilahkan. Halo Mas Agus Dwi. Ya, nampaknya baru ada perlu kami berikan kesempatan untuk tim pengembangan aplikasi. Mas Budi, ready nggih? Formasinya kayaknya tetap nggih ini. Mas Budi, koordinator aplikasi. Nggih, silakan Mas. Nggih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang terhormat Bapak Sekdin, yang terhormat Bapak Ibu Kabid, yang terhormat Bapak Kasih, dan teman-teman semua yang hadir dalam pertemuan pada siang hari ini. Sedikit akan saya sampaikan terkait dengan bidang kami di aplikasi. Kami tidak akan menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan di tahun yang lalu, tapi alhamdulillah sebagai informasi yang lalu kami sudah melaksanakan beberapa tugas yang diembankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, dan alhamdulillah berjalan lancar. Untuk ke depan kami di bidang aplikasi ini akan mengembangkan kembali sistem e-kurikulum, yang mana sistem tersebut sudah kita terapkan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, dan alhamdulillah bisa dikatakan cukup berhasil, bahkan melebihi ekspektasi. Di ke depan nanti di bidang apa, maksud saya di e-kurikulum nanti ada beberapa yang kami kembangkan sehingga sistem ini akan menjadi lebih kuat, seperti itu. Kemudian yang kami buatkan sistemnya, kemarin sudah kita uji coba juga dengan teman-teman, dan insya Allah dalam waktu dekat nanti kita implementasikan dalam sosialisasi. Kemudian yang ketiga, program kerja kami dalam tahun ini nanti, ini kami akan memaksimalkan pembuatan aplikasi Android, yang mana pada tahun lalu ini baru 1 aplikasi yang berhasil kita buat, yang saat ini sudah di-upload di Play Store Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang mana aplikasi tersebut sebagai aplikasi yang mendukung website dinas. Sehingga ke depan karena di dinas ini sudah memiliki Play Store, ke depan kami akan berupaya semampu kami untuk menambah beberapa aplikasi ke depan, dan alhamdulillah ini ada tambahan amunisi di bidang kami, yang saya yakin beliau-beliau semua memiliki kemampuan yang luar biasa, yang nanti akan membawa bidang aplikasi ini jauh menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya kami saat ini dalam proses ya, on progress dalam pembuatan aplikasi PAK ya. Aplikasi PAK yang sudah kita kerjakan cukup lama tapi belum selesai. Nanti insya Allah nanti akan kita upayakan tahun ini selesai karena memang cukup rumit ya. Kemudian sambil berjalan nanti ke depan insya Allah kami itu siap mendukung ketersediaan aplikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, tapi dalam batasan kemampuan kami, karena mohon maklum kami ini berasal dari sekolah dasar di SMP yang memang tidak memiliki basic yang cukup kuat di bidang pembuatan aplikasi.
Kami hanya belajar otodidak, senyampang itu saja, dan semoga apa yang telah kami buat atau kami kerjakan ini dapat bermanfaat bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Saya rasa itu apa yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi, tim aplikasi di tahun 2021 target yang akan dikembangkan ya sesuai dengan SK adalah yang pertama pengembangan mobile konten, yang kedua pengenalan kodik. Nampaknya nanti juga sudah dikembangkan tadi di poin 3 tadi, membuat aplikasi Android ini mungkin yang dimaksudkan untuk mobile ya, aplikasi mobile gitu kan, yang nanti akan mempermudah untuk administrasi guru dan juga pembelajaran ini. Dan poin yang pertama yang disampaikan adalah mengembangkan kurikulum kurikulum yang sudah berhasil di tahun 2020 akan lebih dikembangkan ya di tahun ini. Juga yang kedua tadi aplikasi pendukung e-rapor, sehingga nanti akan memudahkan rekan-rekan guru ya, semuanya saja bisa menggunakan ya, tanpa menggunakan laptop yang digunakan sebagai pengerjaan dapodik. Ada 3 program dan juga ada tambahan pasukan ya, di divisinya Mas Budi, ada Pak Restu Febrianto dari Jatipurno dan Pak Supriyadi dari Giriboyo, dan satu lagi dari SMP 1 Purwantoro Pak Sulis ya. Ya, semoga nanti menambah ya sinergi Mas Budi, Mas Joko ya, yang tim lama ya bersama tim baru nanti mengembangkan aplikasi. Sementara demikian, terima kasih Mas Budi. Kami lanjutkan ke Mas Agus Dwi, nampak sudah siap di layar ya, Mas Agus Dwi. Assalamualaikum Pak Banu dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Mohon maaf tadi sempat harus geser lokasi Pak Banu dan kembali ke lokasi semula. Baik, untuk yang pertama terkait dengan bidang pengembangan website dan juga editorial reportase. Yang pertama kami ucapkan selamat datang ke teman-teman yang baru yang bergabung, baik yang reposisi semula di bidang lain, ada juga personil baru. Selamat datang di bidang pengembangan website dan editorial reportase. Kalau tadi disebut Bu Kabit berat, sebenarnya kalau secara kinerja tidak berat Bu Kabit, Pak Banu dan Bapak Ibu semua. Bersama tentu akan lebih ringan dengan banyaknya personel. Cuman yang mungkin kalau orang Jawa menyebutnya abot neng roso gitu Pak Banu, abot neng roso. Karena saya bukan siapa-siapa dan tiba-tiba di tim saya ada senior-senior kami, ada Mas Agus Rudi, ada Pak Sriono, ada Pak Susanto dan teman-teman lain, nama-nama besar di Wonogiri ya. Beliau bertiga yang saya sebut saat ini sudah cukup lama jam terbangnya di Ketua MGMP Rayon begitu. Artinya secara profil begitu saya bukan apa-apa dibanding beliau. Namun itu dipercayakan kepada saya personal, saya pribadi begitu, untuk bisa mengkoordinasi, kalau tadi bahasa Bu Kabit begitu, insya Allah secara tugas tidak lebih berat, justru akan ringan dengan banyaknya personel begitu. Dan dengan itu maka kepada teman-teman yang baru bergabung di bidang pengembangan website dan editorial reportase, kita akan kerjasama begitu, bahu-membahu. Mohon arahannya, mohon pengalamannya nanti bisa di-share sehingga nanti tugas kita akan bisa berjalan lebih baik. Kemudian terkait dengan apa yang harus dikerjakan ke depan untuk bidang pengembangan website, secara tertulis di target 2021 memang tidak tampak begitu Pak Banu, karena memang website ini di 3 tahun target itu ada di tahap awal, itu sudah kita lakukan. Pembenahan website official sudah kita lakukan. Kemudian di tahun 2021 ini kita memperluas layanan ke pengembangan website portal pembelajaran. Nah, ini yang nanti di tahun 2021 akan kita
kawal, kita kembangkan setelah website officialnya beres. Kemudian di 2021 ini nanti kami akan fokus ke website portal pembelajaran, dan saya yakin kenapa sempat bertanya tentang penyempitan makna website itu identik reportase, itu karena memang bagi kami ke depan bisa jadi akan muncul website-website baru yang terkait dengan layanan di masing-masing bidang di dinas pendidikan. Gambaran saya begitu. Salah satunya terbukti di 2020 kemarin kita sudah melaunching portal pembelajaran, dan di 2021 portal pembelajaran yang semula tampil sederhana begitu, hanya berbasis Microsoft Form, kemudian kita perbaiki secara face-nya, tampilannya, sehingga akan lebih menarik untuk bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu guru. Itu yang pertama terkait dengan pengembangan website. Kita 2021 sementara akan fokus mendampingi untuk portal pembelajaran. Kemudian yang kedua, masalah utama di bidang reportase selama ini kita tahu karena memang betul panjangnya birokrasi. Bahkan sampai ada yang menyimpulkan ketika ada reportase yang terbitnya itu kok cepet itu sampai ada istilah mergo duwe wong jero atau ada orang dalam gitu ya. Ini yang tidak kita inginkan ke depannya. Kita ingin mengembalikan jalannya reportase sejak naskah diterima sampai posting di web itu memang harus berdasarkan mekanisme yang ada gitu, sehingga gambaran kami tapi nanti fix akan kami bahas di internal bidang Bapak Ibu semua. Bidang pengembangan website dan editorial reportase dengan 12 personel. Kalaupun secara struktur di SK itu tidak memungkinkan diubah, mungkin nanti kami di internal bidang yang akan bagi tugas ya, semacam divisi begitu, divisi pengembangan website dan divisi reportase, kurang lebih begitu. Kami akan membagi rata tugas yang ada di sana, dan akan kami minta kesediaan personil untuk menjadi komandan di divisi itu. Nanti siapa kita bahas, kita duduk bersama di internal bidang. Harapannya tidak terjadi apa istilahnya, dengan banyaknya orang akhirnya malah jadi tidak bekerja. Tidak, justru kita akan di internal bidang akan kita arahkan menjadi semacam dua divisi begitu, atau dua departemen yang mana nanti punya tugas masing-masing dan ada komandannya di divisi atau departemen itu. Nah, kemudian bidang pengembangan website, kalau tadi reportase akan kita perbaiki mekanismenya begitu. Kemudian di pengembangan website sendiri kita nanti sementara akan fokus di website official, website portal pembelajaran, dan juga nanti website yang bersifat request. Artinya kalau bidang tertentu membutuhkan layanan terkait website, insya Allah nanti ini menjadi tugas kami di bidang pengembangan website untuk bisa memfasilitasi. Mungkin secara umum itu Pak Banu, mohon maaf belum bisa matur banyak karena kami harus duduk bersama untuk membahas apa yang akan kami lakukan, karena kita kerja tim, bukan saya personal saja. Matur nuwun, saya kembalikan ke Pak Banu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Agus Dwi. Beberapa program sudah dilaksanakan dan juga akan menjadi agenda ke depan ya. Untuk target ya panjenengan sesuai SK itu sudah terlampaui di tahun kemarin. Untuk yang ke depan ini berarti pengembangan untuk website-website baru yang sesuai kebutuhan ya, yang aktual. Terutama ini untuk menunjang pembelajaran ya, kita akan optimalkan di tahun ini adalah portal pembelajaran ya. Dan ya. Untuk kemudian nanti yang sudah pernah panjenengan laksanakan di tahun kemarin ya, membagi pokja ya, membagi pokja menjadi 2 atau 3. Untuk yang sekarang ini di tim panjenengan itu ada lebih banyak pasukan ya dibanding tahun yang kemarin, ada 12 orang ya. Nanti untuk progres kerja tim website dan juga editorial nanti silakan nanti untuk mengadakan rapat tersendiri barangkali di luar forum ini, barangkali untuk lebih detail nanti untuk pokja ya, dibentuk pokja-pokja yang mendukung ya divisi panjenengan ini ya sesuai dengan tupoksi, nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih Mas Agus Dwi. Kemudian kita berlanjut ke tim C ya, yang pengembangan konten pembelajaran. Ada Pak Sri Hartono ya sebagai koordinator. Kami persilahkan ya.
Mohon izin Pak Banu. Yeah. Karena Pak Sri Hartono ini sedang dalam perjalanan. Tadi sempat japri saya untuk menyampaikan beberapa informasi di tim pengembangan konten pembelajaran. Ya Pak Lilik lanjut nggih. Nggih, terima kasih untuk tim pengembang konten pembelajaran. Alhamdulillah sampai saat ini kita bertujuh, dan tadi saya membaca di SK terbaru itu ada pergeseran, Bapak Agus Rudi Purwanto itu bergeser ke bidang pengembangan website dan editorial reportase. Terus di bidang kami, di bidang konten, tambah satu dari Ibu Wahyu Widiati dari Sidoarjo. Tapi mungkin dengan kemampuan Pak Agus Rudi yang di bahasa Inggrisnya mungkin nanti akan membantu di bidang pengembangan website dan editorial reportase, karena tentunya kami paham dengan kemampuan beliau yang di luar kapasitas kami memang dibutuhkan di situ dan akan membantu bekerja samanya di sektor bidang yang lain. Kami sampaikan untuk kegiatan kami yang telah kami lakukan pada tahun lalu adalah pelatihan pembuatan video pembelajaran, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk the next kami, kegiatan yang akan kami lakukan di bidang konten pembelajaran adalah pelatihan, yaitu pelatihan menggambar, mewarnai, dan birografi yang sudah kita rancang setelah selesainya pelaksanaan pelatihan video pembelajaran terdahulu, dan sudah beberapa poin yang kita jalankan rapat secara internal di tim konten sudah sebanyak 2 kali, dan insya Allah kita sudah menghasilkan ngereng-ngerengan proposal, dan insya Allah nanti 1 minggu 2 minggu yang akan datang akan kami konsultasikan ke Dinas Pendidikan. Kenapa kami memilih pelatihan tidak berbasis IT? Karena banyak sekali masukan dari guru-guru, utamanya guru-guru di daerah-daerah untuk pelatihan menggambar, mewarnai, dan nanti ada pelatihan birografi. Ternyata banyak sekali peminatnya, dan ini akan menambah khasanah di konten pembelajaran yang kiranya nanti di bidang kami, di bidang konten akan bisa mewadahi guru-guru yang sekiranya dalam penguasaan IT kurang, masih ada yang kurang, dan tentunya ini sudah kami konsultasikan dengan narasumber kami nanti. Kami tetap bekerja sama yang nantinya bersama Mas Fajar Prihatanto dari bidang seni, dan tentunya tema ini walaupun tema sederhana merupakan tema yang sangat menarik karena akan banyak nanti diminati dari guru-guru, baik dari guru PAUD, guru SD maupun nanti guru seni budaya di SMP. Itu juga kami sudah singgung kemarin bersama Ibu Kabid PTK juga dengan Bapak Kasih SD. Ternyata juga ada respon, nanti insya Allah beberapa hari kemudian setelah selesainya proposal ini akan kami konsultasikan lagi ke Dinas Pendidikan. Mungkin itu yang pesan yang disampaikan Pak Sri Hartono tadi. Terus mengucapkan selamat datang tim baru kami, Ibu Wahyu Widiati dari Sidoarjo. Mudah-mudahan kedepannya dapat bekerja sama dengan baik. Ngaten Pak Banu, terima kasih atas waktunya. Ya Mas Li, terima kasih. Di bidang pengembangan konten pembelajaran ya, tahun kemarin sudah sukses menyelenggarakan pelatihan video pembelajaran, dan karya yang terkumpul ya hasil pelatihan sudah cukup banyak. Nanti bisa untuk mendukung koleksi di portal pembelajaran ya, untuk sebagai referensi bagi teman-teman guru dalam pembelajaran di sekolah. Dan juga di tahun ini diagendakan untuk diadakan pelatihan-pelatihan ya. Sementara yang bisa dilaporkan adalah untuk menggambar, mewarnai, dan filografi itu apa yang kemarin ada juga tawaran dari Unira, itu apa betul ya Mas Lili? Untuk filografi itu menggambar dengan api kemarin sebagai tambahan dari menggambar mewarnai, karena termasuk pelajaran life skill untuk anak-anak. Karena untuk anak-anak sekarang itu mungkin banyak sekali media-media menggambar yang salah satunya menggunakan kayu, dan itu sudah kita
demonstrasikan bersama Mas Anis Susilo yang juga termasuk tim kami. Beliau juga sudah banyak karyanya dengan pirografinya, dan nanti insya Allah menjadi life skill untuk anak-anak baik SD maupun SMP. Ngaten, Pak Banu. Oh ya, pirografi ya, jadi menggambar dengan api. Ya. Baik, inovatif sekali, nanti program yang menarik. Seni budaya ini hal yang menarik ya. Pak Tino Sidin selalu membangun semangat bagi peserta didiknya ya. Nanti bisa dikembangkan Mas juga program yang lain, berarti pelatihan yang dibutuhkan ya, sesuai dengan kebutuhan belajar para guru yang menarik untuk bisa diagendakan di tahun 2021. Baik, kemudian di bidang selanjutnya dari seni budaya, festival, dan admin YouTube ya. Di tim D ini ada Mas Eko ya, Mas Eko CS, Mas Eko, Bu Sul, Pak Fajar yang tadinya ya di seni budaya ya bergabung ya, festival ya, seni budaya, festival, dan YouTube ya, menjadi satu paket 10 orang personel termasuk koordinator. Kami persilahkan Mas Eko Siswanto bersama tim ya untuk menyampaikan program panjenengan. Terima kasih Pak Banu. Suara saya bisa didengar guys? Ya, lancar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Ibu Kabid, dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, dan seluruh teman-teman tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang berbahagia. Kami di bidang pengembangan seni budaya dan festival dan admin YouTube nih. Ini 3 divisi yang dijadikan satu. Tentunya di sini kami yang selama ini mengawal dari beberapa kegiatan dinas terkait event-event festival maupun event-event yang dilaksanakan secara rutin, yang seharusnya ketika tidak ada pandemi ini dilakukan secara luring, dan kemarin dengan adanya pandemi ini bisa kita laksanakan secara daring maupun kombinasi. Dan ini tentunya menjadi suatu pengalaman baru bagi kita semuanya, khususnya kami yang ada di tim publikasi. Banyak belajar terkait manajemen event, baik itu secara daring maupun kombinasi. Nah, sehingga di sini kami berharap nanti masukan-masukan mungkin dari Bapak Ibu yang ada di dinas terkait apa yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, kurangnya apa, kemudian titik kelemahannya di mana, itu mohon untuk nanti bisa disampaikan kepada kami sehingga ke depan dari kekurangan-kekurangan tersebut itu bisa kita perbaiki lagi dan memberikan hasil yang lebih baik untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya kami juga menyampaikan kepada teman-teman yang ada di tim D, di sini nanti tentunya karena ada 3 unit atau 3 departemen. Kalau tadi Mas Agus menyampaikan 3 departemen, mungkin ada 3 direktorat yang ada di tim D. Yang pertama terkait nanti manajemen event, yang tentunya kita akan terus mengawal dari kegiatan-kegiatan kedinasan maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin. Misalnya nanti event-event pendidikan, Hardiknas, Hari Guru, dan lain-lain, yang mana itu tentunya menjadi salah satu agenda rutin dari sivitas pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya ada tim dari seni budaya, dan di sini juga ada admin YouTube. Kami berharap nanti kita bisa bersama-sama menggali dari
potensi-potensi seni budaya yang ada di Wonogiri melalui teman-teman di MGMP Seni Budaya. Konten-konten yang dihasilkan nanti bisa kita kemas dan kita publikasikan ke dalam official YouTube Dinas P&K Kabupaten Wonogiri. Karena selama ini memang konten-konten yang bersifat seni budaya ini masih sangat sedikit, sehingga kita perlu menggali lebih banyak lagi. Kemudian untuk teman-teman yang dari admin YouTube, tentunya ini teman-teman yang akan membuka akses setiap kegiatan yang ada di dinas maupun mungkin nanti ada di daerah ketika meminta akses untuk dipublikasikan di YouTube. Teman-teman admin ini sebagai pintu masuknya. Nah, kami juga berharap nanti kami di sini di tim D ini juga ada semacam apa nih Pak? Semacam pendampingan khusus dari dinas terkait nanti konten-konten yang kiriman, konten-konten kiriman dari daerah atau dari guru-guru kita ataupun dari sekolah-sekolah perlu untuk diuji quality controlnya. Ini kami juga berharap nanti ada pendampingan dari dinas sehingga tidak ada nanti kejadian konten yang dikirim dari daerah itu mengandung unsur-unsur yang kurang pas dan itu terlanjur kita unggah di official YouTube kita gitu. Nah, pada akhirnya nanti untuk program dari tim D tentunya kami mendukung sepenuhnya dari program-program dinas. Jadi kami tentunya tidak bisa membuat program sendiri. Pada prinsipnya kami di sini berharap justru nanti agenda yang pasti untuk tahun 2021 ini bisa disampaikan kepada kami. Misalnya nanti bulan Februari akan ada event apa, kemudian Maret sampai dengan Desember itu kira-kira apa-apa yang perlu kami siapkan sehingga ketika sebuah kegiatan itu bisa disiapkan jauh hari sebelumnya, tentunya akan menampilkan hasil yang lebih baik lagi. Meskipun dari pengalaman kemarin tidak sedina rong dina pun kita juga bisa menampilkan yang baik, tapi alangkah baiknya nanti tata waktu terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas ini bisa kami ketahui atau bisa disampaikan kepada kami sehingga tugas kami adalah mendukung dari semua program yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya nanti kami akan berkoordinasi untuk tim D lebih mematangkan apa-apa yang perlu kami persiapkan lebih lanjut. Natan Mas Banu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tim D ada 10 orang ya. 10 orang gabungan dari 3 divisi ya, 2 divisi maaf. Dari publikasi seni budaya dan festival ya, dan tambah satu lagi akun YouTube ya yang kita kelola nanti menjadi tanggung jawab tim D. Ya, untuk yang disampaikan Pak Eko tadi ya, terima kasih laporan dan programnya. Yang formasi yang lama ya sudah pernah menghasilkan kegiatan ya. GP3M, penyerahan seragam, kemudian Mapres ya, dan juga Hardiknas ya. Event-event yang telah berhasil ya, meskipun dengan sederhana kita coba tampilkan namun hasilnya maksimal. Kemudian akan dicoba untuk menggali potensi seni budaya, kolaborasi dengan MGMP seni budaya ya, dan nanti akan direncanakan bisa mengemas produk-produk seni budaya dan nanti akan diunggah di channel YouTube ya, supaya lebih produktif ya, karena konten seni budaya nampaknya menarik ya, menarik untuk dilihat dan
ratingnya cukup tinggi ya ketika nanti ditayangkan ya, selain untuk event dari dinas maupun ya program pembelajaran ya. Kemudian juga diperlukan pendampingan dari dinas ya, nanti mestinya Pak Eko Sunarsono ya, Bapak Kabid Kebudayaan nanti akan mendukung penuh ya untuk program di tim D ya. Akan juga bersinergi bersama di tim D, tim pengembang konten. Kemudian program tim D tentunya mendukung agenda Dinas P&K ya, baik yang rutin maupun insidental. Ya, terima kasih. Nanti semoga program 2021 akan lebih baik ya, nanti dengan bergabungnya beberapa divisi menjadi satu ya, karena saling terkait ya, supaya lebih memudahkan ini, maka di merger seperti itu ya. Dan kemudian termasuk yang tim A tadi juga gemuk ya, karena gabungan dari beberapa divisi, dan juga ada tambahan nanti bisa membagi tugas dalam pokja-pokja ya, supaya tidak terkotak-kotak dalam koordinator program yang kecil-kecil, tapi kita buat satu wadah yang agak besar, yang lebih longgar, bisa mewadahi semua ya, di lingkup bidang yang terkait, menjadi satu wadah, satu koordinator seperti itu. Kami beri kesempatan kepada Pak Kasih PTK SD, Bapak Kasih PTK SMP ya, untuk memberikan saran masukan ya, untuk program di 2021. Pak Fani, Pak Tarmo, kami persilahkan. Pak Fani, Pak Tarmo, monggo Pak. Ya, Pak Tarmo dipersilahkan. Mari masukan dan juga untuk saran-saran programnya yang monggo Pak. Ya. Terima kasih Mas Banu atas waktu yang diberi pada kami. Selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu ya, dengan adanya ya seperti reorganisasi atau apa ya istilahnya, ada tambal sulam dari berbagai kegiatan dan ada merger dari kegiatan dari tim pengembang konten ini. Ini dimaksudkan bukan apa-apa, ini dalam rangka untuk mengefektifkan kegiatan. Yang kedua, biar tidak ada tumpang tindih dari kegiatan tersebut. Nah, dengan demikian ini kami mohonkan Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam tim pengembang ini, bahwa dengan berbagai pertimbangan, dengan hasil refleksi yang dilaksanakan pada bulan-bulan kemarin, ini perlu ada suatu, ya bukan reorganisasi, ada seperti perombakan struktur struktur organisasi di tim pengembang dalam rangka untuk mengefektifkan kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tim pengembang yang telah bergabung, dan kami memantau, kemudian selalu melihat dan membandingkan dengan kabupaten lain, baru di kita lah yang bisa seperti ini. Kalau di kabupaten lain tidak bisa, istilahnya kok tidak ada yang nama tim pengembang, semua diliarkan begitu saja. Tapi di Wonogiri sudah ada wadah, di mana wadah ini nanti diharapkan bisa membantu dinas pendidikan khususnya dan umumnya kepada seluruh sekolah, mulai dari TK PAUD, SD, SMP, dalam rangka untuk bagaimana mengejar ketinggalan atau kekurangan dari masing-masing sekolah. Mungkin ada sekolah tertentu yang unggul, tapi ada sekolah tertentu yang mungkin sangat ketinggalan. Nah, dengan adanya tim pengembang konten, kami harapkan nanti antara daerah pinggiran, daerah tengah, dan daerah kota nanti memiliki kesamaan persepsi, kesamaan pelayanan, kesamaan mutu, dan sebagainya. Nah, dengan tim pengembang ini, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri merasa terbantu. Dengan adanya tim ini kami bisa melihat, dan dari Dinas Pendidikan sudah merangkul kompetensi-kompetensi, kemudian keahlian-keahlian yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Dengan adanya wadah ini Bapak Ibu bisa berkreasi, kemudian bisa menyalurkan
kemampuannya, sekaligus nanti mempunyai manfaat yang banyak kepada seluruh guru yang ada di Wonogiri. Dan setelah kami melihat dan memantau dari berbagai kegiatan di sekolah-sekolah dengan bantuan dari tim pengembang konten, ini ternyata akan mempermudah Bapak Ibu guru dalam mengakses, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, sebagainya. Dengan demikian, pendidikan di Kabupaten Wonogiri sudah luar biasa dan bisa maju. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita mengingat pada tahun yang lalu Wonogiri juga mendapatkan inovasi award. Ini juga ada sumbang saran daripada Dinas Pendidikan, salah satunya adalah tim pengembang konten ini yang kemarin kita ajukan. Nah, dengan adanya ini maka ini harus kita tingkatkan terus, harus kita dukung terus, dan harus kita pelihara terus, dan kalau bisa berkelanjutan terus agar nanti bisa berkembang. Dan kami melihat orang-orang yang Bapak Ibu yang tergabung di tim pengembang konten adalah mungkin masih punya jiwa muda, kemudian masih punya semangat yang luar biasa, kemudian masih banyak waktu, banyak energi, banyak kemampuan-kemampuan yang belum ditularkan. Maka dengan adanya wadah ini, kami harapkan nanti bisa berkembang sesuai dengan peruntukannya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang dibacakan oleh Mas Banu tadi, bahwa tim pengembang kita ada 4 bidang, kalau nggak salah, ada 4 bidang. Melalui 4 bidang ini nanti kami harapkan semua bisa bersinergi. Ini bukan berarti dengan adanya 4 bidang nanti saling kotak-mengkotak, tidak. Manakala ada salah satu yang mungkin sangat membutuhkan uluran bantuan, pemikiran, dan mungkin ada checking dan sebagainya, itu nanti kami mohonkan yang lain juga bisa membantu. Bukan berarti ini tugasmu, ini tugasku, bukan berarti itu. Kalau yang satu sudah selesai, kemudian misalnya Mas Budi akan membuat aplikasi, kemudian aplikasi sudah dibuat, kemudian nanti ini tolong ke bidang yang lain bisa mengecek, itu nggak apa-apa. Kemudian kalau ada masukan-masukan sebelum nanti dilempar ke guru atau ke sekolah, itu nanti produk yang dikeluarkan oleh tim kita itu nanti sudah betul-betul sempurna. Nah ini. Ya, nanti mohon nanti untuk Bapak Ibu saling membantu dan saling bersinergi walaupun masing-masing punya tugas sendiri. Itu. Terus berikutnya lagi Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang saat ini bergabung, yang baru saja bergabung, nanti untuk segera bisa menyesuaikan diri dan nanti ikut iramanya dari Bapak-Bapak atau Ibu yang mendahului kita. Dan jangan lupa, walaupun panjenengan orang baru, itu nanti di timnya juga dianggap sama. Walaupun nanti bekerja, nanti panjenengan jangan diam saja. Nanti kami harapkan juga untuk saling membantu, saling bertanya, saling dan sebagainya. Sehingga semua merasa ini tidak ada yang kita unggulkan, tidak ada yang kita rendahkan, tapi semua dianggap sama atau dalam satu tim. Yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami harapkan dengan ilmu yang panjenengan tularkan ke teman-teman yang lain, itu nanti ilmu nanti akan berkembang. Tapi kalau ilmu itu didiamkan saja, makin lama mungkin makin hilang dan itu nanti tidak dikenal. Ini kami pernah mengalami. Pada waktu jadi guru, saya senang membuat alat peraga, membuat model pembelajaran, kemudian menerapkan model-model pembelajaran baru. Tapi begitu kami sudah lama tidak praktek, ya ternyata banyak yang lupa. Ini teknik mengajar bagaimana sebagainya, walaupun ingat tapi tidak segesit pada waktu yang dahulu karena waktu kan sering disah dan sebagainya. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu apa yang panjenengan miliki, apa yang panjenengan punyai, apa yang panjenengan tekuni, nanti kalau disampaikan pada orang lain nanti akan memberi masukan, memberikan suatu refleksi dan disempurnakan, itu nanti menjadi suatu karya yang sangat luar biasa. Nah, tadi kami Mas Lili tadi sudah menyampaikan terkait dengan hasil karya yang disampaikan oleh Mas Anies, itu nanti bisa dikembangkan, monggo. Mungkin dalam bentuk yang lain juga bisa. Nah, ini perlu didukung oleh teman-teman semuanya dan kami pun mensupport dari belakang. Nah, dari belakang. Kemudian teman-teman yang mungkin berada di garda depan, kemudian saling, ya mungkin minta bantuan teman-teman yang lain. Oke. Terus kalau bisa nih perlu kami sampaikan, adakanlah kegiatan-kegiatan tertentu atau mungkin Bapak Ibu dari tim nanti bisa menawarkan produk-produk yang kami sampaikan seperti ini. Nah nanti ada suatu organisasi tertentu atau mungkin GMP tertentu, saya pengen ngundang ini sebagainya, sehingga ada banyak referensi yang mungkin
bisa diambil orang kita sendiri, narasumber dari orang kita sendiri, dan nanti untuk dimanfaatkan oleh orang kita sendiri. Daripada saat ini banyak sekali tawaran-tawaran dari luar, dari Sragen, dari Solo, dari Jogja, dari Semarang, dari Jakarta, dan sebagainya. Nah, ini dari Dinas Pendidikan sekarang sudah selektif. Ternyata yang ditawarkan itu lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan yang dipunyai oleh Bapak Ibu semuanya. Lah, maka ini kami merekomendasikan lebih baik nanti narasumber kita ambil dari kita-kita sendiri. Bapak-bapak yang ada di tim pengembang konten kan punya keahlian tertentu. Itu yang akan kita sebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, saat ini MGMP di SMP ini sudah berkembang, bergerak. Di sana ada beberapa program, ada beberapa kegiatan. Nah, nanti kami akan meminta kepada pengurus MGMP. Kita punya program ini, silakan nanti yang mau mendalami silakan nanti bersama-sama dengan tim dari pengembang konten itu nanti akan bisa. Sehingga nanti ilmu Bapak Ibu bisa ditularkan kepada yang lainnya. Kemudian yang Bapak Ibu yang tadinya belum paham nanti akan bisa memahami dari apa yang Bapak Ibu miliki. Dengan demikian nanti saya yakin Wonogiri akan lebih maju, kemudian pendidikan akan bermutu, kemudian mulai dari ujung yang paling timur sampai ujung paling barat, utara, selatan, nanti mempunyai makna pembelajaran yang sama, mempunyai mutu pendidikan yang sama, sehingga nanti kualitasnya akan menjadi baik semua. Kalau nanti ada gerakan bersama-sama, saya yakin pendidikan di Wonogiri tidak akan tertinggal. Dan saya yakin di Wonogiri nanti tetap akan berkembang menjadi pendidikan yang baik dan nanti akan berkualitas dan nanti bisa muncul di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu harapan kami seperti itu melalui tangan-tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, kata terakhir dari kami, mohon Bapak Ibu, yang intinya di sana sudah ada rincian tugas dari masing-masing bidang. Tolong nanti setelah selesai dari kegiatan ini masing-masing bidang nanti untuk bisa saling koordinasi apa yang mau dikembangkan, apa yang mau digarap dan sebagainya ini diserahkan kepada masing-masing bidang. Yaitu kami dari sini hanya memantau, mendorong dan mungkin ingin memotivasi Bapak Ibu semuanya. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf untuk semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih PTK SMP, Bapak Dr. Andes Tarmo MPD. Kami menunggu selanjutnya dari Pak Kasih PTK SD untuk bergabung bersama kita kembali dan menyampaikan beberapa hal ya, saran masukan bagi program tim pengembang untuk 2021 ya. Tadi disampaikan Pak Tarmo ya bahwa akan kita mulai ya program itu dari gerakan bersama ya untuk kemajuan pendidikan Wonogiri ya, dan kami selalu Tuturi Handayani. Kami persilakan Pak Stefani. Terima kasih Mas Banu. Sudah banyak yang disampaikan Pak Tarmo ya, saya hanya menggarisbawahi saja bahwa revitalisasi untuk tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran ini untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan ya, setiap personil, setiap bidang sehingga bisa berjalan lebih baik lagi dari tahun yang kemarin. Mudah-mudahan personil yang baru ini akan semakin menambah kekuatan bagi tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran untuk lebih maju lagi dan semakin berkibar di dunia pendidikan Kabupaten Wonogiri. Yang lama bisa bersinergi dengan yang baru sehingga semakin kiprahnya ataupun efeknya, dampaknya semakin bisa dirasakan untuk semua bidang yang ada di Dinas PDNK Kabupaten Wonogiri, baik budayaan, untuk Dikdas, PNFI juga PTK, dan untuk sekretariatan yang ada dalam Dinas PDNK, teman-teman tim ini bisa bersinergi bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mas Banu. Ya, mungkin dari teman-teman nanti yang ada usulan ataupun sarannya bisa untuk meningkatkan lebih
baik lagi ke depannya. Tim ini mau kemana? Untuk targetnya kan sudah ada mobil konten dan pengenalan coding. Ini mungkin tantangan kita ini sudah banyak teman-teman Mas Budi ya, dan teman-teman yang nanti akan mulai merintis itu di KTSP, Erapot yang sudah mulai berkembang di SMP, nanti di SD mungkin juga akan dimasyarakatkan biar tidak ketinggalan dengan teman-teman di SMP. Itu saja Mas Banu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Bani ya, saran masukan beliau ya, bahwa revitalisasi ya tim pengembang itu untuk ya perubahan yang lebih baik, ya lebih efektif dalam kita bekerja bersama ya, bukan sama-sama bekerja ya, tapi bekerja sama ya. Dengan personel baru menambah kekuatan untuk tim pengembang konten pembelajaran dan pendidikan untuk sinergi ya dengan dinas ya, tim bersama dinas dan juga tantangan di masa depan dan tantangan di saat ini masa pandemi ya, kita selalu eksis untuk kemajuan pendidikan ya. Tim pengembang konten sudah hampir 1 tahun ini ya, mendekati bulan Maret ya, terhitung 11 Maret ya, nanti 1 tahun ya. Namun menjelang 1 tahun diadakan revitalisasi ya, supaya nanti lebih efektif ya dalam bekerja, tidak terlalu banyak koordinator, sehingga diharapkan bisa memudahkan ya, Bapak Ibu dalam bekerja ya, tidak terhambat kotak koordinasi. Sampai di sini ya, kita buka untuk tanya jawab ya. Kami persilahkan untuk memberikan respon ya, masing-masing anggota barangkali juga perlu disampaikan ya di forum ini. Kami persilahkan ya, terutama untuk teman-teman baru ya, kami persilahkan ya. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa di tim pengembang ini ya, meskipun pasukan elit, tapi ternyata kami juga belum bisa memberikan tambahan atas kompensasi ya profesionalitas panjenengan ya. Ini kita bersama sejak awal kita bangun komitmen ya, dari oleh dan untuk kita, dan juga nanti bagaimana upaya kita bisa meningkatkan kesejahteraan ya, kita akan bersama-sama ya mencari solusi bersama ya. Dan untuk yang tim baru ya, kami persilahkan ya untuk memberikan pesan-pesan bergabung bersama tim elit dinas. Monggo Pak Supri, Pak Bu Arina barangkali ya, ada Bu Wahyu Widati. Monggo kami persilahkan untuk memberikan kesan-pesan. Panjenengan mulai bergabung di hari ini ya, tidak ada senioritas junioritas ya, semua sama ya. Baru itu mungkin ya hari ini, tapi untuk yang besok sudah tidak baru lagi ya, karena juga orang-orang yang berkompeten ya, orang-orang lama ya, yang baru bergabung bukan berarti orang baru ya. Oke, semangat yang baru bergabung bersama yang lama, dan yang lama pun juga dengan semangat yang baru. Kami persilahkan untuk Bu Arina mungkin memberikan kesan. Pak Supriyadi, silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, baik. Pak Amreh mungkin. Ya, mungkin karena merasa baru, jadi mungkin masih malu-malu untuk bicara. Ini sudah ada yang menyalakan mikrofon, dipersilahkan. Terima kasih Pak Banu atas kesempatan yang diberikan. Saya Wahyu Widiati dari Sidoarjo, Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Sebetulnya sangat kaget sekali tadi kita dari dinas untuk mengikuti Vikon ini, karena saya merasa saya bukan termasuk dalam tim kabupaten begitu. Tapi saya berterima kasih atas kepercayaan dinas
memasukkan kami, terutama saya, dan mohon bimbingannya karena keterbatasan kemampuan saya nanti, mohon dibimbing dalam melaksanakan tugas dan mohon kesabarannya karena agak lola ini, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Bu Wahyu Widiati. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan kesan? Teman-teman yang baru ya, Pak Supriyadi, Bu Arina, kemudian monggo Pak, ini yang Pak Uyi ya, dari Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Pertama saya tekan sama dengan Mbak Wahyu tadi karena kita sama-sama pendatang dan yang dirasakan Mbak Wahyu, saya pun tadi juga merasakan hal yang sama. Saya mendadak dijabri oleh Mas Banu untuk dalam kegiatan FIKON ini dan alhamdulillah saya dapat bergabung walaupun di awal tadi saya sempat menggunakan akun orang lain. Mas Banu itu adalah akun istri saya karena memang kebetulan yang siap di handphone istri, kemudian ini tadi pas saya sampai rumah dan dipakai akun saya pribadi. Yang jelas saya merasa sangat senang sekali dapat belajar bersama dengan Bapak Ibu orang-orang pilihan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Wonogiri. Sebuah kebanggaan bagi saya dapat belajar bersama dan juga bergabung bersama. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya dan juga teman-teman yang lain nanti bisa membawa perubahan untuk yang lebih baik khususnya saya dan juga untuk dunia pendidikan di Kabupaten Wonogiri karena ini saya menganggap adalah tempat baru, wahana baru, ladang baru untuk saya mengaplikasikan apa yang saya bisa walaupun baru sedikit Mas Banu. Mudah-mudahan nanti dengan bimbingan dari Bapak Ibu semuanya saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyanto ya dari SD Klunggan Slogoimo ya dan juga tadi Mbak Wahyu Widiati. Semangat panjenengan ya, kami tunggu untuk bergabung dalam di pasukan elit ya. Tapi meskipun pasukan elit ini semua pejuang semua ya, penuh perjuangan ya bersama kami di dinas untuk mewujudkan ya wadah yang menampung energi-energi baik ya, energi-energi luar biasa dari Bapak Ibu guru semua. Tadi yang dari tim aplikasi ya luar biasa, meskipun SPD SD tapi panjang sudah bisa berkarya ya, nampaknya seperti Eskom atau ya dari ya programmer begitu, luar biasa meskipun belajar otodidak tapi ya sudah karya panjang sudah bisa digunakan. Nah, semoga yang Pak Yanto, Mbak Wahyu Widiati dan juga yang lain yang dari Purwantoro ya, nanti bisa membackup program-program kita bersama. Selanjutnya kami berikan waktu kepada teman-teman ya anggota masing-masing bidang ya untuk menyampaikan ya. Barangkali ada yang perlu disampaikan. Silakan. Oh, ada Pak. Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu diberikan. Mohon maaf ini agak bising sedikit karena kita di halaman masjid. Tadi baru pindah dari SD 1 Wonogiri untuk melaksanakan FIKON bersama dinas. Pada intinya kami siap belajar dan bekerjasama ya dengan tim lama dan sebenarnya sampai detik ini masih bertanya-tanya alasan kami masuk di sini tuh apa sih. Tadi malam dapat PA dari Pak Fani, di SMS nama dan sebagainya kok tiba-tiba masuk SK. Tapi walaupun begitu ketika saya masuk ternyata kok yang jadi deg-degan itu karena saya sudah kenal semuanya ini. Ada Pak Agus Suyanto, Bu Widiatis, Pak Suyanto, yang ada Pak Eko juga ini. Jadi karena kenal mereka orang-orang hebat sehingga saya masuk loh, yuk sini ngomong hebat, aku poiso. Tapi yang jelas kita intinya siap belajar dan bekerjasama untuk mewujudkan pendidikan Wonogiri yang baik. Terima kasih Bapak, tidak bisa panjang lebar karena ini di halaman masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tijan ya. Semangat belajar bersama ya, bersama teman-teman hebat ya. Yang baru pun juga hebat ya, semuanya hebat ya karena kita bersama. Kembali kami berikan waktu kepada teman-teman ya, anggota dan juga di koordinator, barangkali ada yang perlu disampaikan di masing-masing bidang di sesi tanya jawab ini.
masih ada waktu ya untuk kita diskusi bersama ya. Kami persilahkan. Ya, Pak Sriono mungkin ada yang disampaikan. Ya, Pak Sriono. Matur suwun, Pak Banu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tampaknya setelah aktivitas dari pagi sampai sore ini rasa lelah itu sudah mulai berasa. Jadi barangkali nanti akan lebih efektif, lebih hemat kalau kami dari masing-masing tim bisa berkoordinasi, duduk bersama sehingga ke depan bisa merencanakan dan mengagendakan kegiatan-kegiatan real yang nantinya akan kami laksanakan dalam rangka upaya meningkatkan pendidikan khususnya di wilayah negara Wonogiri ini. Mengingat juga ini juga sudah azan asar. Ngaten Mas Banu matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Terima kasih Pak Sriono. Ya, memang ini sudah mendekati rapat berakhir. Dan juga kebetulan adzan asar sudah berkumandang dan juga nampaknya diskusi sudah mulai mengerucut ya. Tadi sudah diingatkan Pak Sriono mungkin barangkali sudah terlalu lelah karena sudah sejak tadi jam 12:30 kita mulai ya, sudah lebih dari 2 jam. Nanti dipersilakan untuk masing-masing bidang ya mengadakan diskusi tersendiri untuk membahas tata kerja masing-masing agar lebih bersinergi dalam formasi yang baru. Ya, format baru, semangat baru, dan juga nanti kita akan kembangkan program-program baru yang lebih menarik di tahun 2021 dan bermanfaat bagi semuanya. Mungkin demikian. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Kepala Bidang yang masih bergabung bersama kita. Kami ucapkan terima kasih. Ibu Kepala Dinas yang juga masih mengikuti, Ibu Kepala Bidang PTK, dan juga rekan-rekan Kasih Kasubag dan staf Dinas PDNK yang juga mengikuti acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kami yang memandu. Demikian pertemuan kami tutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.